Halo, selamat malam William. William Siemena. Malam, Malam. malam, malam. Ya. William asli mana dang ini? Kita asli orang Maluku sih, Ternate. Oh, Kong siapa boleh sampai di Manado? Kalau mau tanya kenapa orang boleh sampai ke di Manado, kalau ingat kok dulu tuh tahun 99 dong, yang ada kerusuhan itu di ya bagian timur Iya, sana iya. lah. Nah, itu orang dampak dari situ. Jadi waktu waktu itu orang maksudnya ya adalah something yang terjadi dan Hmm. akhirnya orang memutuskan untuk pindah ke, maksudnya waktu itu ndak kepikiran pindah ke Manado, Iya. cuman kayak untuk sesaat dan karena untuk menghindari situasi itu. Nah, dan pada akhirnya banyak keluarga yang kayak tak nyaman di Manado, akhirnya banyak yang beli rumah di Manado, bahkan banyak yang sampai akhirnya usaha di Manado juga dan Behind closed doors, I'm a fool for your love. Katanya Anda sempat di Luwuk, ah, Luwuk ke? oh Luwuk pernah. Jadi kita awalnya di kampung kita dari SD sampai kelas 4. Habis kelas 4 kita pindah ke Manado. Nah, di Manado kita sampai sampai SMP kelas 2. SMP kelas 2 terus semester 1, semester 2 kita pindah Luwuk sampai kita lulus Oh, SMA. Habis lulus SMA kita balik pulang ke Manado. oh Lumayan iya. rumit sih. Jadi sekarang di Manado, Kang. Apa? Aktivitas sehari-hari. Sekarang stay Manado. Kong Anda sekarang sibuk apa, Dang? Kita sekarang sih lagi sibuk, maksudnya aktivitas sehari-hari lah kerja dengan saudara sih. Jadi kerja dengan saudara lah. Kalau yang tempat yang maksudnya di saudara yang kita kerjakan dia toko ini tuh, toko apa mesin-mesin, jadi mesin kapal Oh, mesin. atau mesin-mesin perahu, mesin kayak generator. Jadi ada sih dampak, cuman jujur ya enggak seberapa sih. Oh iya, karena Maksudnya kan enggak, cuma mesin toh, ya, berpengaruh iya signifikan jadi orang terhadap. tetap Kong sekarang single atau so married? sekarang Ada puji yang Tuhan single tapi single single close. close ya. Jadi so ada yang punya. So ada yang punya. Ya, Kong seberapa lama yang pacaran? Pacaran orang bulan depan baru 1 tahun sih. Ini sudah 1 tahun ya, selama ya. Nah, ngomong-ngomong soal pacaran, nah, Ngana pertama kali pacaran kapan? Kalau mau tanya pertama kali pacaran kita kelas kelas 5 SD sih. Tapi Wih, ya namanya cinta-cinta oh monyet tuh. cinta monyet. Suka-suka. Hmm. Kalau kayak yang Ngana merasa sudah serius itu, kira-kira Kalau merasa sudah serius, kita 2 kali sih dengan terakhir yang sekarang ini yang kedua kali loh kita merasa itu kita betul-betul pacaran yang kayak jaga komitmen lah dan kayak saling 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 sayang lah begitu. Jadi kita juga pacaran enggak main-main, kita juga pacaran enggak lirik-lirik cewek lain. Itu ya, ada yang pertama dan ini yang sekarang ini yang kedua sih. maksudnya dari dulu sampai sekarang, dari pengalaman Hmm. pacaran pertama sampai yang saat ini sekarang ini. Nah, ada nggak hal yang menarik yang bisa Ngana ceritakan? Waktu dulu Ngana Kejadian pacaran, menarik begitu. kejadian menarik maksudnya, waktu dulu Ngana pacaran yang bisa akhirnya jadi pembelajaran untuk hubungan yang sekarang. Kalau kalau mau dilihat dari sudut pandang itu, sebenarnya maksudnya dari semua hubungan yang pernah kita bangun, walaupun tidak serius, pasti ada hal-hal yang kita pelajari dan Hmm. jadi walaupun kita awalnya cuma main-main, tapi at least pas putus atau pas ending itu pasti ada sesuatu yang kayak kita belajar kayak karakter perempuan itu seperti apa atau kayak ya walaupun orang kayak kadang-kadang pacaran main-main kan tetap ada tuh feedback dari cewek yang mana kenapa begini, mana kenapa akhirnya Iya. kita belajar. Tapi kalau yang paling menarik sih eh, kita pernah membangun hubungan dengan ya masih tergolong saudara lah. Itu sih yang menarik. Wih, Kalau sepanjang kita karir-karir itu sih yang kayak menarik saudara sih. ya. Kenapa boleh sampai begitu? Maksudnya Ngana so tahu atau belum itu? So tau lah, orang sama-sama dari kecil itu tahu orang saudara, orang ya tahu nih orang bersaudara. Jadi eh, pada maksudnya awal kayak apa sampai bisa begitu Iya, dan kenapa sampai bisa begitu? jadi dari awalnya kita tahu dong orang saudara, orang itu ada hubungan darah. Cuman kayak kayak awalnya sih rasa nyaman sih. Jadi orang kayak karena kita juga jujur kita orang yang dekat dengan keluarga tuh. Jadi ada apa-apa orang jalan sama-sama keluarga. Jadi sepupu-sepupu, maksudnya banyak 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 lah Hmm. jalan-jalan nonton, makan, hangout begitu dah. Terus
nggak tahu kenapa tiba-tiba feel kayak muncul sih. Iya. Kayak tiba-tiba siapa yang kita punya saudara ini kenapa kita rasa lain dan ada sesuatu yang lain begitu. Ya dan itu pun maksudnya enggak langsung begitu sih. Jadi ya tetap berjalan Iya. lah. Sometimes orang sudah mulai curi-curi waktu kayak berdua, Dan nonton maksudnya film dia berdua. juga merespon hal yang sama, Dang. Setelah orang jadian dan orang bahas hal yang lalu, ya iya dia mengaku, no. Oh, Jadi kalau waktu posisinya yang itu kita nggak tahu tuh dia respon seperti oh apa. iya, iya. Cuman pas orang mulai membangun hubungan, dia maksudnya orang flashback dan ke belakang, ini cerita ini itu ngana rasa apa waktu itu, ngana pikir apa. Akhirnya ya ada sih. Jadi kayak benih-benih itu ada dan Oh iya, iya. benih kayak rasa nyaman. Ya akhirnya sampai di titik yang kayak orang komit dan bangun hubungan. Respon orang tua? Marah. Ya pasti nggak suka lah, marah lah. Tapi orang itu sembunyi-sembunyi mungkin kita pacaran nggak mau bilang waktu lumayan panjang sih. Jadi orang itu kayaknya kalau nggak salah itu setahun itu memang sembunyi dan nggak ada yang tahu. Akhirnya ya namanya juga sesuatu yang salah pasti biarpun orang mau sembunyi sampai dimanapun pasti akan jadi mulai ada kayak keluarga yang curiga, mulai ada kayak keluarga yang kayak pengoniso begini, kayak pengoniso kayak sering keluar, kayak sering makan sama-sama begitu. Nah, akhirnya lama kelamaan orang setelah perjalanan yang panjang orang dua mengaku jadi orang dua itu saling suka, saling kayak sampai kepikiran untuk menikah, untuk married. Itu first time kita pacaran. Iya, itu first time kita pacaran pikiran menikah. Sebelumnya enggak pernah ada, tapi pas dengan dia ya ada kepikiran itu, Nah, terus sampai akhirnya satu titik Ngana memutuskan, aduh ini tidak sehat. Nah, itu bagaimana? Maksudnya Ngana bisa sampai akhirnya memutuskan hal itu. Kalau itu kita kita ingat sih DP alasan kenapa, cuman pokoknya adalah kita semenjak kayaknya orang jalan 2 tahun itu kita mulai kayak kepikiran kayak ya seperti Terbuka, mungkin beberapa orang tahu ya kita suka anak kecil, kita suka bermain dengan anak-anak, suka kayak nggak tahu kenapa anak-anak itu selalu kayak menarik perhatiannya kita dan kita suka bermain dengan anak-anak yang ya 1 sampai 5-6 tahun lah. Kita suka sekali dan kayak gendong, kayak bermain. Nah, kita tiba-tiba kepikiran dan kayak ya kita kan tahu ini salah. Jadi kayak orang hubungan darah itu kuat dan jadi kemungkinan besar itu orang membangun hubungan dan punya anak itu ya bisa jadi orang punya anak itu ya secara biologis, secara genetik harusnya kan begitu toh. Ya. Tapi dalam hati kayak kepikiran kan Tuhan bisa. Tapi itu yang kepikiran yang kayak Tuhan kan bisa, kita bisa berdoa. Orang dua sama-sama orang bisa berdoa bisa. Tapi setelah kita banyak sharing dengan beberapa orang yang mungkin bisa dibilang kompeten dalam bidang dewasa dari kita. Iya. Akhirnya kita sharing dan di situ kita wawasan mulai dibuka dan jadi kita ingat salah satu yang orang yang kita sharing, kita tanya tuh gimana kalau kasusnya kita begini. Terus dia bilang sekarang pilihan ada di kamu. Kamu tahu kalau mau lewat sungai itu ada buaya di situ. Itu pilihan mau maju atau mau tetap stay sini. Nah, akhirnya kita terbuka, kita berwawasan bahwa kita seperti kayak dalam kutip kayak mencobai Tuhan. Dan kita tahu itu salah, kita tahu itu kemungkinan secara genetik juga secara biologi itu pasti itu ya kemungkinan besar sekali pasti dan kita mau mencobai untuk melangkah. Setelah kita melangkah sesuatu hal yang buruk terjadi, kita salahkan Tuhan, siapa yang salah dan begitu. Akhirnya kita dari situ kita wawasan mulai dibukakan, kita mulai kepikiran banyak hal. Jadi kayak kita mulai kepikiran nanti orang jalan-jalan, orang biasa apa emang orang ada orang lain tuh begitulah. Jadi kayak akhirnya sampai di titik kita memutuskan cukup sampai sini wah berat sih memang karena jujur kita orang juga pacaran bukan cuma main-main sih karena orang itu didasari dengan latar belakang keluarga yang sama jadi kayak banyak nilai itu yang cocok jadi kita sukanya cewek seperti ini dia begitu karena orang dari turunannya itu diajari begitu dia sukanya cowok seperti ini kita begitu jadi memang kalau mau bilang perfect sekali lah begitu. Cuman ya ada hal-hal yang Tuhan nggak bisa abaikan sampai satu titik kita
memutuskan seperti itu dan kita coba cerita baik-baik, itu pun tidak gampang kan. Ya akhirnya Tuhan bawa sampai bisa dan kedua. Nah, dan akhirnya dia juga menerima hal itu, Kang. Iya. Jadi akhirnya maksudnya hal-hal itu juga bisa jadi pembelajaran Ngana untuk sekarang. Jadi lebih mempertimbangkan lagi untuk pilihan-pilihan. Pasti. Nah, terus pernah ndak maksudnya suka seorang cewek, ternyata kok dia pas Ngana suka, misalnya Ngana suka si A, lagi suka cewek, ternyata kok dia Ngana teman juga suka pada dia. Nah, maksudnya pernah sih, pernah. Nah, pernah. Ngana respon soal hal itu? Awalnya kita kayak kalau kita pernah ditanya oleh seorang leaders kalau di posisi begitu apa yang akan kita bikin dan seketika kita langsung jawab, kita akan langsung menyerah, maksudnya kita akan langsung sudah jauh begitu Nah tapi maksudnya pas tukar-tukar pikiran ternyata bukan salah sih tapi kurang tepat lah karena setiap orang itu punya hak untuk berjuang dan orang itu punya hak untuk walaupun dia mungkin orang teman, orang sahabat, tapi kalau sometimes ada orang tiba-tiba tak suka cewek yang sama, ya orang berjuang secara adil lah, secara fair dan ya jadi dengan waktunya Tuhan akan tunjukkan ke cewek itu bahwa dia yang ini mana yang akan dia pilih. Dia ini. Iya, dan kita rasa kalau posisi itu terjadi ke kita yang kayak sekarang, contoh dan begitu, kita pasti berjuang sih. Maksudnya akan coba dengan cara yang normal lah, yang dengan cara yang enggak salah lah begitu. Karena orang punya hak untuk berjuang sih pada sampai di tahap yang orang rasa cukup Iya. Nah, kalau proses untuk pasangan yang sekarang itu, nah bagaimana? Maksudnya bisa nggak ceritain? Maksudnya sampai akhirnya bisa pacaran dengan pasangan yang sekarang. Kalau dengan sekarang sih, kita jujur mulai tertarik, karena ya tahu lah orang satu gereja kan, jadi awal mulai tertarik itu, kalau kita nggak salah ingat ya itu sekitar 2017 pas kita putus dengan TP itu sebelumnya, itu kita mulai lirik mulai ada feel, cuman ada hal yang kayak bikin ragu, terus ada hal yang kayak DP respon juga masih nggak bagus, jadi dia kayak masih jutek sekali, jadi kayak masih kayak kita rasa keputusan itu DP keputusan pasti kayak menolak Ya kita juga orang yang kayak kurang kuat sih di area situ, walaupun kita berjuang sometimes baru berapa kali kita berjuang atau baru seberapa persen kita menyerah. Nah, jadi waktu itu kita pending sampai di titik yang kita rasa kita feel itu memang memuncak, kayak kita rasa kita suka sekali Nah itu 2018 kalau nggak salah, kita lapor leaders, terus di lapor leaders itu kita agak lupa sih bulan kapan, cuman waktu kita lapor disuruh tunggu kalau nggak salah 6 bulan sampai November. Akhirnya November pokoknya kita lupa sih, pokoknya kalau nggak salah 6 bulan sebelum November. Nah, akhirnya pas November itu kita lapor lagi, ternyata tapi pasangannya sekarang belum siap dan masih ada hal yang dia perlu siapkan. Akhirnya ditunggu sampai Februari. Sampai Februari pun dia belum kasih jawaban. Nah, selama Ngana penantian itu, Ngana melihat apa? Maksudnya nilai-nilai apa yang Ngana lihat? Oh, ini dia cocok ternyata nilai kita pasangan. Sebenarnya apa cuma suka begitu? Enggak sih, pasti ada nilai-nilai lah. Jadi sebenarnya waktu kita lapor waktu posisi yang di bulan November itu sebenarnya kita yakin sih, maksudnya bukan yakin dia mau ke kita, tapi kita semua memantapkan pilihan Nah, cuman kayak seiring berjalan waktu, kayak kita rasa nih cewek kayak nggak respon, kenapa dia kayak cuek sekali, nggak ada feel dia ke kita begitu. Akhirnya kita sempat ada naksir satu cewek yang itu kayak kejadiannya hampir sama dengan kita mantan yang sebelumnya, yang kita rasa itu cuman karena intensitas ketemu sih, cuman karena sering-sering sempat mau suka cewek lain Iya, sempat ada kepikiran. Tapi akhirnya enggak. Tapi pada akhirnya nggak tahu kenapa kita feel itu dia malahan kayak semakin kuat dan begitu, walaupun waktu itu dia belum kasih jawaban dan memang masih ngambang sekali dan masih belum tahu nih, maksudnya dia mau bawa kita kemana, dia mau jawab apa, itu masih ngambang sekali dan dia juga nggak tolak sih. Jadi kita kayak dilema dalam hati, kayak apa yang harus kita bikin. Tapi
pas memang DP waktu kita berdua dan kita mantapkan pilihan bahwa kita akan tetap stay di sini dan akhirnya sampai kita tunggu atau orang mulai dekat itu awal Juni atau akhir Mei itu mulai agak intens, dia mulai berespon, mulai balas-balas kita pe chatting, mulai memberikan perhatian-perhatian yang lebih. Akhirnya ya orang jadi di waktu yang orang tentukan, yang kita tentukan sih. Ya. Nah, terus akhirnya jadi sampai sekarang. Ya, sampai sekarang akhirnya menjalin hubungan sudah mau menjalin hubungan. Dan maksudnya iya, yang sering. Nah, tapi apakah dalam pacaran ini juga sudah memutuskan untuk ke arah yang lebih serius? Oh, sudah dong. Ya, pernikahan. Jadi orang waktu karena kita bersyukur orang punya mentor, orang punya leaders yang mengingatkan dong. Ya, ini pengalaman hidupnya kita sih. Jadi kayak dulu kita itu pacaran ya cuman kita suka suka kita mencoba jadian, atau kita lagi butuh teman for chatting atau butuh teman for keluar. Jadi ndak memusingkan kayak mau itu cewek karaktermu seperti apa, yang penting kita suka dia gaga atau dia punya sesuatu yang bisa kita kayak banggakan di depan teman-teman, kita pasti ini kita suka. Jadi langsung ya. Pada akhirnya bosan. Pada akhirnya sesuatu yang kita lihat itu ternyata bukan dasar yang kuat dan jadi kita kayak melihat sesuatu yang kayak yang fana sih, yang bukan betul-betul dasar cinta. Pas dengan kita pasangan yang ini, kita banyak melihat hal-hal yang positif, yang banyak hal yang kayak kita semakin yakin bahwa ini cewek ini bisa untuk kita jadikan kita istri. Akhirnya kita putuskan pas orang menikah pun, pas orang mulai bangun hubungan, leader selalu kasih masukan toh. Tujuan pacaran itu untuk ini. Tujuan membangun hubungan itu untuk ini. Akhirnya orang ditanam nilai yang benar. Orang tahu ini arahnya orang kapal ini mau dibawa kemana. Orang berapa lama. Terus tentukan jadi maksimal pacaran itu berapa lama. Orang akan ke jenjang yang lebih serius. Dan ya kalau Tuhan berkehendak, puji Tuhan tahun depan dan itu akan dilaksanakan. Nah, selama masa pacaran itu, apakah maksudnya mulus-mulus saja atau ada konflik? Kalau soal konflik, jujur banyak sih sebenarnya. Walaupun kayak orang yang sama-sama adalah, ya ini sometimes kan orang berpikir dia anak Tuhan, dia itu dekat dengan Tuhan, orang pasti mulus-mulus, enggak akan begitu. Justru karena orang itu tetap manusia, walaupun orang dekat dengan Tuhan, walaupun orang bangun hubungan dengan Tuhan, ada karakter-karakternya orang perlu rubah, orang perlu belajar, dan itu butuh seseorang yang menggali hal itu untuk keluar. Nah, dan pas kita dengan kita pasangan yang sekarang pun, itu banyak hal-hal yang kayak dulu kita ada kepikiran, maksudnya kita ada titik, kita ada kayak ada hal itu, ternyata kita ada begitu. Kenapa tiba-tiba kita begini? Akhirnya kayak keluar kayak hal-hal yang kayak selama ini tidak pernah keluar, yang selama ini kita pacaran pun tidak pernah keluar, tiba-tiba kayak keluar. Dan dia pun begitu akhirnya orang banyak, ya kalau mau bilang banyak enggak juga sih, karena puji Tuhan juga orang sudah dibekali banyak nilai, dan jadi saat ada sesuatu yang kayak orang pikir ini enggak terlalu penting, maksudnya enggak perlu lah ini mau dipermasalahkan atau enggak perlu lah ini mau dibuat besar-besar, ini cuma masalah kecil. Jadi orang kayak bisa maksudnya ya bisa dengan mulus lah atasi orang pe masalah itu, karena orang so banyak ditanam nilai. Ya banyak juga sih masalah besar yang terjadi, dan orang tetap mungkin karena dari awal memang komitmen untuk menikah dan dari awal memang kayak punya sesuatu, punya tujuan yang pasti. Jadi pas orang ada konflik pun enggak pernah kepikiran untuk mau break, enggak pernah kayak ada kepikiran untuk kayak mau pending. Jadi kita dari awal pacaran pun kita selalu sonding orang saat pacaran, saat orang baku marah bakalae, jangan pernah bikin hal ini. Saat orang kayak ngana lagi enggak suka kita lagi enggak suka ngana, jangan pernah orang bikin hal-hal ini. Jadi orang komit. Jadi saat itu yang dimaksud dengan komitmen. Jadi saat hal buruk itu terjadi, orang ingat dan orang komitmen yang itu. Jadi malu sendiri tuh kalau mau bikin kayak contoh lah, salah satu kita bilang saat orang baku marah atau bakalae, jangan pernah kasih mati HP. Karena kita pernah rasa dulu saat kita baku marah dan kayak ada masalah dengan kita pasangan yang sebelumnya, itu kayak ada yang kasih mati HP, itu kayak siksa sendiri kayak yang satu pengen hubungi, yang satunya menutup diri, akhirnya itu hubungan
kayak enggak diperjuangkan dan Iya. ya. Dan Jadi dengan komunikasi tidak pasangan nyambung jadinya akhirnya. iya, jadi akhirnya mulai ada jarak, mulai rentan, mulai kayak kaki dia so di sini, kaki dia yang siapa. Akhirnya kita pas pacaran ini kita so bilang komitmen kalau saat orang bakalai pun jangan pernah kasih mati HP ataupun ada hal-hal yang lain orang so banyak komit sih. Jadi saat hal itu terjadi, padahal orang bercerita itu sebelum hal semua itu terjadi. Jadi pas hal itu terjadi, orang so ada mindset yang, orang so ada janji begini kalau kita bikin malu dan kita. Akhirnya apalagi kita sebagai laki-laki dan yang kita mengeluarkan kata-kata itu, kita bikin dan akhirnya jadi malu, no. Jadi puji Tuhan banyak sih yang hal-hal yang kayak orang bisa lewati lah begitu. Jadi maksudnya akhirnya masalah-masalah bisa diselesaikan karena memang sudah ada prepare dari sebelumnya ketika masalah itu terjadi ini yang akan kita lakukan. Akhirnya betul. Masalah bisa teratasi ketika ada masalah datang. Nah, terus berbicara juga mengenai berkomunikasi dengan pasangan itu juga, hal apa yang biasanya paling sulit dibicarakan? Hal apa ya? Kalau dari kita, sebenarnya kalau dari kita, ini sih sebenarnya rahasia umum sih. Jadi kayak seperti yang orang tahu itu, cowok dan cewek itu punya cara berpikir yang berbeda tuh. Jadi saat ada konflik, sometimes kita pengen, kalau laki-laki kan pengen langsung sampaikan tuh, mana salah di sini. Tapi perempuan enggak begitu. Dorang kayak kalau ada sesuatu, dorang cuma pengen didengar, cuma pengen juga ngana marah kita cuma pengen dengar jo ini begitu. Jadi sometimes ego sih yang paling susah sih, kayak kalau hal apa yang kayak paling sulit itu begitu, kita rasa untuk kasih turunkan ego masing-masing sih, karena di saat sesuatu terjadi kita pengennya begini, dia pengennya begini. Jadi mau baku dapat di mana dia bicara, dia mau ke B, kita mau ke C, dia mau ke D, kita mau ke F. Jadi kayak susah, dan itu masa-masa yang kayak sulit lah untuk dilewati, untuk kayak menyambungkan pikiran yang berbeda begitu. Kayak laki-laki kan lebih ke logis kan, maksudnya kita suka mau ngomong logika, ini, kita suka mau ngomong ini, tapi wanita nggak peduli nggak mau ngomong apa, yang penting anda dengar pak kita. betul. Wanita selalu benar. Hashtag. Betul. Ya. Jadi ada kan pepatah yang bilang, yang pertama wanita selalu benar ya. Yang kedua kalau wanita salah kembali ke poin 1. Iya. dan itu ya rata-rata semua pria pasti alami itu. Dan itu bukan suatu hal yang sulit sih sebenarnya. Sulit, tapi kalau orang tanggulangi dengan cara yang benar, orang saling kayak saling pengertian, orang punya sesuatu untuk dipertahankan, pasti bisa sih lewati hal-hal seperti itu. Bagaimana misalnya respon ngana, misalnya ngana lihat ternyata ngana cewek itu bajalang dengan cowok lain, atau ada orang bilang, atau ngana sendiri, nah ngana respon apa? Kalau kita kebetulan soal itu kita pernah sharing, kita pernah bilang juga ke dia, kita bilang banyak hal yang bisa kita ampuni. Kalaupun contoh ngana mungkin kurang di sini, ngana mungkin kurang ini, tapi satu hal yang kita tidak akan bisa selama orang belum menikah, kalau seandainya ngana kayak selingkuh, mendua begitu, atau kayak meremehkan kita harga diri, kayak itu kan kalau for laki-laki itu strike sekali, nah itu harga dirinya kayak jatuh sekali. Jadi kita langsung bilang kita tidak akan bisa ampuni kalau hal itu, kecuali orang sudah menikah. Tapi kalau selama orang belum menikah dan ngana lakukan hal itu, berarti ngana pengen orang maksudnya itu hal yang buruk akan terjadi. Nah kita sewanti dari sebelumnya kita bilang kalau hal itu kita tidak akan bisa terima. Mar misalnya dong, KGK tuh misalnya itu cuma di petamang doang atau apa, cuma betamang akang belanja. Jadi maksudnya ngana juga kan sebenarnya harus cari tahu dulu dong, maksudnya seluk-beluknya kenapa dia melakukan hal itu, toh? Bukan langsung. Iyalah itu. Iya, bukan langsung kayak pas lihat dari cowok langsung ngana nyanda. Karena selama ini ya puji Tuhan orang berkomunikasi juga bagus, jadi dia selalu terbuka dengan kita terbuka. Jadi ada beberapa DP teman yang kita tahu itu DP teman, jadi walaupun dia mau berjalan mau nonton kita nggak masalah, karena dia sering cerita tadi kita lagi dengan ini, dan kebetulan juga dia sih juga nggak terlalu banyak teman sih, rata-rata DP teman cuma orang gereja, dan jadi semua itu kita kenal. Nah kita berteman rata-rata orang gereja, jadi dia kenal juga. Jadi kalau untuk masalah di situ sih kurang sih mungkin orang. Jadi maksudnya yang penting kok ngana komunikasi juga dengan pasangan juga,
baik, maksudnya lancar, jadi info-info tentang aktivitasnya dia juga Ngana juga tahu dah maksudnya toh. Iya, Nah, betul. Betul. Jadi dalam membangun hubungan itu selain komitmen, komunikasi itu paling penting juga sih. Jadi sometimes orang kan kayak bakalaya, bertengkar itu cuma gara-gara hal sepele karena tidak pernah dibicarakan. Kalau orang dua, puji Tuhan, saat ada masalah, orang selalu cari solusi. Jadi walaupun bukan hari ini, besok atau lusa, orang pasti bahas itu. Kenapa kemarin kan begini? Dia kita kok lagi oh iya berarti next kalau mana lagi bikin A kita nggak boleh kan bikin B, kadang-kadang nggak suka. Nah, itu orang selalu cari solusi sih. Jadi tiap ada konflik orang selalu cari solusi. Jadi pas dia orang so baikan, so nggak ada masalah, orang coba cari solusi yang supaya kedepannya kita nggak bikin, dia juga nggak bikin. Jadi nggak terjadi hal yang sama sih. Nah, ini cuma misalnya, bagaimana jika orang tua nggak setuju? Entah dia orang tua atau anak orang tua. Kalau misalnya orang tua nggak setuju, ya orang semua tahu kan restu orang tua itu penting sekali kan. Tapi orang sebagai dua orang yang kayak pengen membangun hubungan, yang pengen berkomitmen, orang harus berusaha dong. Jadi ada usaha-usaha yang akan orang lakukan sampai di titik memang kayak oh ini memang enggak. Nah, dan yang paling penting orang doa ke Tuhan. Jadi kalau memang dari Tuhan, kalau dari Tuhan pasti ya mungkin awalnya orang tua nggak setuju. Kalau itu dari Tuhan, orang tua pun nggak akan bisa kadang. Kalau seandainya orang itu memang kayak apa ya jodoh lah dari Tuhan. Jadi orang tua pun pasti lama kelamaan pasti akan suka karena orang connect dengan Tuhan. Tuhan kan bisa masuk ke orang tua, bisa ke saudara, bisa ke bahkan kayak pasangan karakter-karakter yang jelek, kalau orang terus berdoa ke Tuhan, Tuhan bisa langsung masuk. Maksudnya bukan masuk kayak dalam tanda kutip lah, bisa perlahan-lahan bawa dia untuk berubah. Iya. Selain merubah juga maksudnya orang juga bisa menerima dia, maksudnya dalam DP kekurangan juga. Iya. Kalaupun dia tidak berubah, orang mau yang harus menerima, karena kan dari awal so komitmen tuh atau so memilih. Karena satu yang apa ini satu pemikiran yang kayak bikin kita pribadi ya, yang bikin kita itu kayak ndak pernah memandang kesalahan kita pe pasangan, karena kita percaya setiap perempuan itu punya kelemahan. Contoh ya, orang suka si A, dia punya kelemahan di ini, orang suka si B, dia punya kelemahan di ini, orang suka si C, dia punya kelemahan di ini. Jadi setiap perempuan itu ndak ada yang sempurna dan orang semua punya hal baik dan hal buruk. Jadi saat orang sudah menetapkan pilihan, orang harus yakin, orang bisa menerima dari kelemahan itu. Jangan orang berharap untuk merubah, karena sebaliknya juga, orang juga bukan manusia sempurna. Orang juga pasti punya kelemahan yang kalau mau dikeluhkan mungkin lebih banyak dari DP kelemahan. Tapi orang belajar itu intinya dalam pacaran juga saling menerima. Selain komunikasi dengan pasangan juga harus baik, lancar. Komunikasi dengan orang tua juga harus baik. Maksudnya membicarakan soal pasangan kita terhadap orang tua. Nah, William, komunikasi dengan orang tua sejauh ini bagaimana? Kalau kita sejauh ini sih aman-aman sih, karena pernah beberapa kali juga kita kasih video call kita pe pasangan yang tapi mama. Jadi karena tapi mama kan di Ternate sana jauh kan. Jadi media untuk kalau dari dia kan ya asasi di area Manado lah. Jadi bisa kayak ada waktu yang bisa diatur untuk ketemu makan bersama. Nah, kalau dari kitanya kan jauh, jadi satu-satunya solusi untuk bisa dapat hubungan antara calon istri dengan kita orang tua ya video call. Jadi sometimes kita video callan tapi orang tua, tapi adik kita undang dia, kita invite dia. Jadi ya walaupun sebenarnya enggak banyak basa-basi sih, tapi kayak ini salah satu cara yang bisa kita bikin untuk mempererat hubungan lah antara tapi calon istri dengan kita orang tua dan tapi saudara. Karena kita juga banyak kasih kenal dia dengan tapi saudara juga. Jadi orang so tahu dia itu siapanya kita. Jadi orang juga so tahu orang hubungan akan kemana ya Wak. Untuk DP restu atau apa sih untuk sekarang masih fine sih, masih aman. Nah, kalau William sendiri pernah istilahnya apa ya yang populer di anak muda itu? Bucin. Bucin pernah sih, pasti namanya anak muda pasti pernah lah. Pasti ada DP bucin-bucin. Padia dong? Apalagi waktu orang masih. Kalau Padia sekarang ada sih tetap, cuman kayak
orang lebih tahu porsinya dan begitu. Jadi kayak begini kita jelaskan dengan sudut pandangnya kita. Jadi menurut kita itu bucin sesuatu yang orang lakukan berlebihan atau yang orang sebenarnya tidak bisa lakukan tapi orang paksakan untuk lakukan, tapi bikin dia senang dan. Nah itu kita pernah lakukan waktu kita SMA sih. Waktu kita SMA kita pernah sih maksudnya ada beberapa hal yang kita bikin kayak kita pernah bayar tapi pacar pe uang sekolah. Oh, seperti itu. Jadi kita pernah ongkos tapi pacar waktu SMA kita ongkos DP uang sekolah, sometimes DP uang jajan kita kasih, ada DP HP yang rusak kita perbaiki. Itu yang DP nama bucin menurut kita. Iya. Itu bucin sekali dah. Jadi ada hal-hal yang kayak dan kita merasa fine-fine aja pas kita pikir sekarang kita dimanfaatkan dong begitu. Ya, sepertinya saya pernah merasakannya. Bisa cerita? Nanti saja di lain waktu. Ya, jadi itu definisi bucin menurut kita dan yang sekarang kita lakukan ada sih hal-hal yang kayak mungkin berlebihan, tapi kita tahu porsinya dan jadi kita rasa oh ini masih bisa dikasih, ini masih bisa, oke lah ini masih bisa. Jadi kayak menurut kita tetap ada bucinnya sih, cuman orangnya yang bisa mengontrol kewajarannya. Iya, orang bisa mengontrol. Jadi kayak contoh dia belikan kita HP, belikan kita ini, nggak mungkin tuh dikasih begitu. Tapi kalau ada hal-hal yang kayak mungkin kita pengen ini, tiba-tiba kayak dalam hati kita pengen beri, kita kasih, kayak atau sometimes pun ada hal yang kayak dia minta, kalau kita rasa kita nggak damai mau kasih, kita nggak kasih. Ada sih beberapa kali dia kayak bukan minta sih kayak, ih itu bagus kan, tapi kita nggak respon. Ada beberapa kali yang kayak dia, ih itu bagus, atau kayak sometimes muncul pas kita karena kita orang kan pas pacaran orang tanya tuh ukuran celana berapa, kayak ukuran baju berapa, ukuran sepatu berapa, supaya kan tahu tuh. Yeah. Jadi pas kita lihat dia suka sepatu warna merah contoh, dia suka sepatu warna merah dan dia enggak pernah singgung-singgung tentang sepatu atau apa, tapi pas kita lihat tiba-tiba kita ingat dia dan nah, kita beli kita kayaknya cocok kalau kita kasih dia, akhirnya kita beli dia suka. Ada hal yang kayak sometimes dia singgung baru kita enggak kasih dan begitu. Jadi itu yang mungkin kita rasa bucinnya pasti ada, cuman orangnya yang bisa kontrol bisa kontrol dalam tingkat kewajaran. Nah, pernah nggak dalam hidup menangis soal cewek? Menangis sih pernah sih. Karena dia galau kan? Dan itu waktu terang apa sih ada konflik. Sekali sih pernah. Ya. Maksudnya bukan sekali tapi sekali cuman pernah sama seorang begitu dong. Jadi pas konflik dan kita maksudnya amarah itu kayak meluap sekali dan kayak nggak tahu mau disalurkan kemana. Akhirnya kayak tiba-tiba emosi itu muncul. Jadi kayak ya langsung langsung sedih sendiri langsung. Tapi Pak dia sekarang ya nggak pernah tuh. Justru Pak Dian udah orang pertama dan dia gitu Nah, sekarang bagi William kalau bagi William itu hal yang paling penting selain Tuhan apa? Keluarga sih pastinya kalau dari kita. Jadi abis Tuhan keluarga. Kita bahkan sampai bilang ke kita pasangannya sekarang, Ngana itu belum prioritasnya kita. Dan dia cukup sedih dan dengar hal itu. Tapi kita jujur, kita bilang kalau ada pilihan antara Ngana, tapi mama dan tapi adik, kita akan pilih mama tapi adik. Untuk sekarang gitu dong. Belum jadi suami istri, belum jadi keluarga. Iya, ini keluarga. Karena kita selalu tanamkan ke dia dan kita bilang orang itu ndak akan selamanya sama-sama dengan orang tua, orang kakak adik. Jadi selagi orang punya waktu, lakukan yang terbaik untuk dua orang. Karena kita sendiri kita pernah rasa kehilangan dan kita papa. Jadi kita kayak menyesal ada hal yang kita ndak kasih dari dulu. Jadi sekarang kalau mungkin ya ada beberapa teman-teman yang tahu kita itu sayang sekali tapi mama, tapi adik, kayak kita respect sekali perempuan karena kita saking
maksudnya kita pengen ekspresikan kita pe rasa sayang ke tapi mama dengan kita hormati kayak tiap perempuan. Jadi ini sebelum kita bertobat ya sebelum kita bertobat pun kita pe sifat itu ada dong. Kita kayak respect sekali ke perempuan, kita kayak perlakukan perempuan itu dengan sewajarnya. Jadi kita selalu kayak dalam hati jangan pernah kayak orang laki-laki lah kayak pukul perempuan. Itu kita so komitmen, kita bahkan sampai bilang kita sampai maksudnya apa istilahnya, bukan nasar sih, tapi kita kayak janji pertontuan kita tidak akan pernah pukul tapi istri atau perempuan manapun, dan kita tidak akan pernah memaki ke perempuan atau ke wanita manapun, kita tidak akan pernah. Dan puji Tuhan sampai saat ini dan kita tidak pernah bikin hal itu sih, dan kita rasa bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus juga yang kasih ingat. Kita ingat kita pertama kali, bukan pertama dan terakhir kita pernah pukul perempuan tuh, pernah itu tapi ada waktu kita SD. Dan setelah dari itu kita tapi kayak waktu itu dia kayak sesak tuh, kayak apa ya, kayak hilang napas, susah, terdesak begitu. Ada DP itu, kita masih kecil, kita masih kelas 3 atau kelas 2 SD. Kita komit langsung, kita bilang kita nggak akan pernah pukul perempuan. Begitu, saking sayangnya kita pe akhirnya seiring berjalan waktu kita perasa sayang kita pe mama semakin kuat, tapi kita komit kita tidak akan pernah bikin hal-hal yang kasar ke perempuan. Dan itu yang kayak mungkin ya beberapa orang yang tahu yang kayak sekarang kita respect ke perempuan itu tinggi ya. Itu sih hal-hal maksudnya latar belakang yang kenapa sampai kita bisa sampai begitu. Jadi tadi pertanyaan soal ini Kang, soal prioritas Kang. Iya, maksudnya kan tadi soal keluarga. Nggak masalah. Terus nggak masalah. Soalnya kan ini lagi bahas keluarga, atau kadang lebih prioritas keluarga sampai dipukul perempuan. Ya, jadi kita berapa kali sih kita pernah bilang, jangan pernah cemburu dengan kita pe mama, tetapi adik untuk masa sekarang kita bilang. Karena sekarang kita masih bisa sama-sama dengan dorang, kita akan lakukan yang terbaik untuk dorang, untuk kita pe mama yang kita tidak tahu sampai kapan dia sama-sama dengan kita, untuk tapi adik yang kita tidak tahu kapan dia menikah, dia akan pergi dari kita, dan Nana akan jadi kita berpendamping hidup selamanya. Jadi untuk sekarang prioritasnya Nana belum di situ. Jadi kita terang-terangan, kalaupun nanti dia dengar video ini dia pasti tahu dong, karena kita cerita ke dia, kita bilang, dan kita juga ajarkan dia, kita bilang Nana juga harus lakukan yang sama untuk ngapain keluarga. Kalau ada pilihan antara kita atau ngapain orang tua, Nana harus pilih ngapain orang tua. Ada pilihan antara kita atau ngapain kakak adik atau ngapain sepupu, harus pilih dorang. Karena dorang itu tidak akan selamanya dengan kita. Ini yang akan nanti kalau memang semua berjalan sesuai, maksudnya apa yang orang pikir, orang rencanakan ini sesuai kehendak Tuhan, itu orang dua ini akan hari-hari baku haga sampai mungkin kayak Ngana mungkin mau pasti mau apa. Jadi untuk sekarang orang prioritaskan untuk hal yang ada dekat dengan orang tua, orang keluarga, kakak beradik. Jadi pacar itu ya prioritas kesekian sih. Kalau untuk sekarang yang paling penting itu keluarga, jujur. Kalau uang juga kan itu salah satu faktor penting dalam membangun hubungan. Nah, bagi William itu sepenting apa itu? Uang ya. Maksudnya ini dalam hal apa? Kayak memberi untuk dia atau untuk? Dalam hal apa aja? Dalam hal tabungan kah? Hal apa? Apakah untuk saat ini William kan bisa memikirkan rencana ke depan? Maksudnya kan itu tabungan kan tetap itu harus penting sebenarnya. Kalau dari William gimana? Oke. Kita bahas dari yang secara skala besar sampai yang terkecil sih. Jadi yang paling pertama sih dalam membangun hubungan, uang itu penting sih menurut kita. Jadi kayak orang kan tidak mungkin mau ajak orang pacar nonton terus minta dia yang bayar atau minta dari orang tua. Ya at least orang tidak tahu sih, tapi kalau dari kita rasa malu sih. Tapi pasangan tahu sekali itu, kita bilang kita itu paling tidak suka makan kong cewek yang bayarkan. Kalaupun mungkin dia yang bayarkan, sini DP doi kita yang ambil, kita yang bayar. Jadi kayak tidak dilihatnya orang, tuh cowok sana DP cewek yang bayarkan begitu dong. Sampai kan ya jadi kayak uang itu penting dong untuk orang ya kayak apa ya, aktivitas hubungan lah. Jadi mungkin orang orang nonton, kayak orang jalan-jalan kemana atau kayak beli apa, itu penting sih. Itu dulu dong. Serta sekarang yang orang selalu lebih memantapkan pilihan untuk kayak menikah Mei tahun depan, ya dia pasti ngerti dong. Jadi kita bilang sorry nih, ini kita lagi maksudnya kayak
Sampai dia ajak nonton, kita bilang nanti Jo, orang hemat dulu mau menikah tahun depan. Dan puji tuannya dia ngedang. Jadi malahan pernah tuh yang kita bilang kita lagi nada doi sih, maksudnya bukan nada doi apa sih, tapi kayak limit yang keluar tuh maksudnya itu uang yang keluar Over budget. melebihi limit dong. Iya, jadi akhirnya kita bilang nanti Jo kuat orang nonton atau kayak nanti Jo kuat orang jalan, kita lagi nada doi. Dan dia Jo nanti dia yang bayar. Kita jujur dalam hati malu sih, maksudnya nggak enak sih sebenarnya, maksudnya kayak rasa ada yang mengganjal di hati. Cuman karena karena dianya yang paksa, jadi kita oke lah. Tapi pas mau bayar kita bilang tuh doi kita yang bayar. Supaya nggak dilihat orang-orang ini dan maksudnya nggak dilihat kayak kita karena kita anti juga sih mau lihat-lihat hal-hal begitulah, karena kita pernah beberapa kali dapat teman yang kayak memanfaatkan cewek, atau kayak kita pernah dapat cewek yang dia curhat di cowok selalu minta dibayarkan begitulah, kayak ya begitu. Dan kita nggak suka jadi sosok yang seperti itu. Jadi kita selalu berusaha kayak apa-apa kalau kita bisa kita yang kasih, tapi untungnya kita pasangan ini pengertian sih, dia perfect lah for kita. Jadi dia mengerti apa yang kita maksud. Sometimes kalau dia ada duit pun dia nggak pernah biar dia yang bayar sendiri begitu. Jadi pas orang makan pun bayangkan orang so pacaran tapi dia biar dia bayar sendiri, atau kayak Jo kesini sudah Jo. Nah, sometimes ada DP sifat yang kita yang kayak so over budget, kita mau keluar dan maksudnya mau suka beli apa, maksudnya dia bilang sudah Jo simpan Jo for tahun 2 maksudnya simpan Jo for orang pedoi nikah atau untuk hal yang lebih penting lah. Jadi ya pada dasarnya uang penting sih untuk orang bangun hubungan, apalagi orang yang so berencana untuk merit. Orang dua juga so komit sih, kita so bilang pada dia kita pas merit kita tidak akan minta uang buat tapi orang tua, kita akan usahakan dari kita uang sendiri. Jadi kalau orang mampunya nanti budgetnya cuma 20 juta orang menikah. Cuma itu, dan jadi di luar orang tua mau tanggung atau enggak kita tidak berharap dong. Jadi dari orang tua, dari kita orang tua. Tapi maksudnya kalau orang tua pun membantu tidak masalah maksudnya? Nah, tidak masalah. Tapi maksudnya tidak sama dengan kayak ya kita tidak tahu, tidak semua orang juga berpikiran. Cuma kan ada beberapa laki-laki yang harus kita mau merit minta duit ke orang tua, sampai orang tua jual tanah, kayak jual oto, kayak sesuatu yang menurut kita berlebihan sih. Merit itu kan yang penting DP inti, orang diberkati dan di negara orang sah dah. Itu sih DP inti. Kalau soal DP acara, orang bikin megah-megah pun ujung-ujungnya pasti ada DP kritik, pasti ada sesuatu yang bikin orang itu melihat DP hal negatif, dan itu cuma menyenangkan hati orang lain. Dan kenapa tuh doi orang bikin sederhana mungkin, DP uang orang nikmati dengan bulan madu atau dengan beli apa yang bisa berguna. Jadi itu uang yang orang tabung untuk orang, jangan untuk orang lain. Sayang betul. Dan puji Tuhannya dia juga ngedang di hal itu. Jadi kayak orang sepakat sih di hal itu. Jadi orang mau menikah dengan budget berapapun, kalau orang tua pun orang tua dari dua pihak pun tidak bantu, tidak masalah. Jadi orang cukupkan dengan apa yang ada. Jadi kalau semua berjalan sesuai kehendak Tuhan, ya tahun depan itu orang akan masuk ke jenjang situ sih. Nah, untuk tabungan pernikahan itu apakah hanya William sendiri atau kedua belah pihak? Jujur ya seperti yang banyak orang tahu, tapi pasangan sekarang kan belum kerja, dia lagi masih bergantung dengan orang tua. Jadi ya untuk sekarang kita sih, jadi kita sendiri dan tapi dia juga ikut ambil alih. Jadi begini, contoh kayak kita mau bikin sesuatu yang kayak kita mau belikan dia, kayak contoh kita belikan dia tas lah harga 100.000 begitu. Dia bilang sudah Jo simpan Jo doi for terampe doi kawin. Itu kan menurut kita dia ambil alih dalam hal itu, walaupun dia mungkin tidak menyumbang uang secara langsung, tapi dia membatasi kita untuk mengeluarkan uang berlebihan. Nah, jadi ada hal-hal yang kayak Jo orang kesini, kayak kita lagi pengen sekali nonton, atau kayak dia bilang sudah Jo kemarin kan orang baru nonton. Oh iya oke. Jadi ya dalam hal itu ya perempuan memang egois sih. Maksudnya tiba-tiba tak pikir. Jadi saat orang yang pengen, orang bisa cut dan orang oke saya. Tapi kalau orang yang pengen, orang nggak bisa cut. Rumput tadi, perempuan selalu benar. Iya. Nah, terus kalau menurut Ngana, mapan dulu baru menikah atau menikah dulu baru mapan? Nah, kalau dalam hal itu kita punya sudut pandang sendiri sih. Jadi kita dari kecil itu diajar kalau mau menikah itu harus so siap dan jadi siap dalam artian
sorry itu saya ini bukan menjudge orang lain yang menikah, tapi ini sudut pandang yang kita diajar. Iya, jadi yang kita diajar dari kecil itu kalau mau menikah bahkan kita sampai dibilang harus ada usaha dulu, harus punya rumah dulu, punya mobil. Pokoknya segala sesuatu itu sudah dipersiapkan baru menikah, so mapan. Nah, jadi orang kayak so punya income yang tetap dan. Nah, setelah kita maksudnya bergereja, kita tukar-tukar pikiran dengan beberapa leaders dan hal itu bukan salah tapi kurang tepat sih karena ada beberapa orang yang kayak berkat itu datang setelah dia menikah, yang kayak contoh dari miskin, maksudnya dari bawah, tiba-tiba pas dia menikah, itu berkat dari Tuhan kayak datang-datang terus dong. Jadi itu yang mematahkan kayak kita dulu punya prinsip. Jadi ada beberapa prinsip yang dulu kita pegang ya. Kita kan punya turunan darah itulah Tionghoa atau jadi kita diajarkan dari kecil harus cari cewek yang ada darah Tionghoa juga. Terus harus cari cewek yang rajin, harus cari cewek yang ini, harus cari cewek yang ini dan kalau mau dikalkulasikan semua itu enggak akan dapat begitu dan kita akan jadi perjaka tua lah istilah begitu. Jadi kita sampai hal-hal begitu yang pas kita sharing dengan pemimpin selalu ajarkan bahwa hal-hal begitu itu bukan salah sih, tapi kurang tepat. Jadi kayak pemikiran yang mapan dulu baru menikah, dulu kita pegang sih. Tapi kalau untuk sekarang, kita bukan juga menentang sih, tapi kayak fine-fine aja sih. Jadi intinya mana yang Tuhan bukakan, orang kan buka tuh. Jadi contoh Tuhan bukakan orang jodoh lebih dulu, berarti orang pejalan di situ. Atau contoh Tuhan bawa orang untuk sukses dulu, orang pejalan di situ. Jadi mengalir dengan Tuhan, orang bisa rasa sih kayak seperti. Jadi kayak untuk sekarang kalau dulu kita oke harus mapan dulu, tapi kalau sekarang kita mengalir saja, fleksibel sih. Jadi kalaupun dia sebelum mapan pun dia menikah, nah masalah itu mungkin jalannya dia dan atau mungkin dia memilih untuk sukses dulu baru menikah ya itu jalannya dia juga sih. Ya, jadi sebenarnya maksudnya dua hal ini sebenarnya tidak masalah, mau dia mapan dulu baru menikah atau menikah dulu baru mapan, dua-dua tidak masalah. Tapi hal yang paling penting kalau untuk kita sekarang, tapi hal yang paling penting kan masalah sih. Tapi hal yang paling penting kan sebelum menikah yang penting ada pasangan dulu. Jangan belum ada pasangan tuh. Iyalah, mau menikah dengan siapa? Dengan boneka. Kita pernah dulu tapi mama kita saking pastinya kita mama pernah chatting, pernah kayak kasih masukan tuh kayak ini sangkut paut dengan tadi sih. Mama pernah bilang cari cewek itu yang sama dengan mama begitu dong. Ini salah satu pikiran yang salah sih sebenarnya. Jadi kayak pintar cari doi, pintar masak, kayak rajin, pokoknya semua dan tante mama bilang nah dan itu memang tante mama seperti itu sih orangnya. Makanya kita kayak melihat cewek itu DP standar tapi mama kan dari dulu ditanam patok begitu dong. Sampai di titik yang kita sosialisasi dengan pemimpin, kita rasa itu salah dong. Terus mama bilang untuk kesekian kalinya dia bilang cari cewek itu sama dengan mama yang rajin ini bla 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 apa gitu. Kita cuma balas perempuan sama dengan mama so mati semua. Sudah ada di zaman sekarang sudah ada perempuan yang begitu. Sekarang perempuan itu so fashion, so apa, so harus bagaya, so kerja. Jadi kita chatting bilang, tapi mama cuma kayak baku sedo sih. Yeah. Tapi ya ada benarnya juga dong. Zaman maksudnya nggak bisa samakan zamannya orang tua dulu dan zamannya orang itu berbeda. Yeah. Jadi orang mengikuti ya apa yang sekarang orang mengalir di dalamnya. Yeah. Bahkan zaman dulu aja jodoh aja mesti ada orang jodohin. Mesti ikut orang tua mau tuh. Kalau sekarang kan betul ya. Lebih fleksibel tuh. Nah, kita saja kita saja berapa kali sih dijodohkan. Jadi kayak ada ya sometimes di tempat kerja tuh. Jadi kayak ada kola atau cian datang yang itu siapa itu? Tanya tapi cici itu, oh tapi ini, tapi saudara. Oh yo, jadi sampai sudah ada suara sampai cici berapa kali dia tanya, tahu tuh yang itu pe mama, yang itu pe, oh tahu siapa? Jadi tanya kata pengana mau, oh yo, enggak lah. Maksudnya kita dari dulu kurang suka sih dijodohkan begitu. Tapi mama juga berapa kali yang ada lah menjodoh-jodohkan, tapi kita dari dulu enggak suka sih. Menurut William, seberapa penting dalam menjalin hubungan itu untuk menjaga kekudusan? Oh, jadi kekudusan itu penting sekali sih menurut kita. Jadi kita pun dari awal orang sudah ditanamkan kok. Jadi kita leaders yang DP leaders dan beberapa leaders yang lain selalu bilang dan kekudusan itu penting karena kalau
DP inti kita susah mendefinisikan, cuman kita ingat Ko Juan pernah itu 2000 kalau nggak salah 14 atau 15 tuh Ko Juan pernah datang dan bahas sex, love, and dating tuh begitu kalau nggak salah. Jadi waktu itu Ko Juan bilang ini hadiah ulang tahunnya, maksudnya ini hadiah yang Tuhan akan beri pada orang, dan jadi kayak pada waktunya itu pasti orang dapat dan begitu. Nah, jadi dia kasih ilustrasi begini, ada anak yang dia mau ulang tahun besok tuh, dia mau ulang tahun besok, terus dia so tahu DP hadiah itu ada tersimpan di atas lemari dan kayak dia dapat lihat ya kayak dia dapat lihat dari papa simpan di atas lemari dan dia langsung buka dan pas DP malam mungkin dari papa semua tidur, orang semua tidur, dia buka dia ih kita dapat ini kan, oke gitu dan. Jadi tapi pas DP besok pas memang betul-betul dikasih, dia ndak surprise dan ndak apa ya, ndak istimewa no, karena dia so spoiler lebih dulu. Nah, jadi keputusan seperti itu dan jadi apa ya, jadi kayak tunggulah waktunya Tuhan, pasti hal itu. Cuma ini menarik juga sih karena kita pernah hidup dalam dunia itu, tapi ya nantilah. Jadi kekudusan itu penting, jadi kekudusan itu, menjaga kekudusan itu penting, jangan sampai orang jatuh karena orang akan melahirkan anak-anak ilahi dan jadi supaya turunannya orang itu tidak rusak dari sekarang, orang jaga supaya orang itu membangun apa ya, turunan-turunan ilahi ke bawah terus dan bumi akan dipenuhi dengan anak-anak Tuhan. Dan di sisi lain itu pun menghargai wanita. Betul. Itu ada ya kalau orang-orang di luar yang kayak kalau ngana sayang ke kita masa ngana ndak mau kasih begitu dong. Tapi kalau orang yang mengerti, justru karena orang sayang ke dia, orang ndak akan minta gitu dong. Walaupun ya memang kayak namanya laki-laki pasti ada tuh momen-momen yang kayak orang begini, tapi itu selalu ditolak. Maksudnya selalu kalau orang punya Roh Kudus pasti, ngana kayak paso begini. Akhirnya orang itu gunanya orang punya, maksudnya orang libatkan Tuhan sih dalam hubungan. Oke, thank you William. Dadah. Hey, bye then. Bye. Thank you. Behind closed doors, I'm a fool for your love.